Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puasa yang berkenan. Apa arti puasa? Puasa artinya mencari hadirat Tuhan dengan merendahkan diri di hadapannya agar terjadi rekonsiliasi atau pendamaian dengan Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan mengadakan pendamaian dengan kita, maka saat itulah Ia akan mendengarkan, menjawab, dan melepaskan kita dari persoalan yang menimpa kita. Jadi, puasa bukanlah suatu ritual keagamaan yang ditujukan untuk mendapatkan berkat tertentu. Di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi tujuan puasa ialah mencari hadirat Tuhan, merendahkan diri, dan memohon ampun serta pemulihan dari Tuhan. Puasa merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua orang percaya. Di dalam Matius pasal 6, Tuhan Yesus mensejajarkan hal berpuasa dengan hal memberi sedekah dan berdoa. Artinya, jika memberi sedekah dan berdoa perlu dilakukan, maka puasa juga perlu dilakukan. Berbagai macam cara berpuasa. Karena puasa adalah persoalan mencari perkenanan Tuhan dengan merendahkan diri di hadapannya agar terjadi rekonsiliasi atau pendamaian dengan Tuhan, maka bukan metode puasa yang penting, tetapi sikap hatilah yang menjadi hal yang terutama untuk dibenahi. Berikut kita akan melihat berbagai macam model puasa yang ada di dalam Alkitab. Puasa Musa. Ketika Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai, ia tidak makan dan tidak minum sama sekali selama 40 hari 40 malam. Ada di dalam Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Puasa Hari Raya Pendamaian. Pada Hari Raya Pendamaian, orang-orang Israel diwajibkan berpuasa dari matahari terbenam hingga matahari terbenam. Yang jelas dikatakan adalah merendahkan diri, berpuasa, tidak boleh bekerja, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Puasa Daud. Ketika Tuhan menulai anak Daud yang diperolehnya dari Batseba, Daud berdoa dan berpuasa dengan tekun. Dikatakan bahwa Daud tidak mau makan, tetapi tidak dijelaskan bahwa ia tidak minum. Ada di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 16 sampai 17. Puasa Elia. Puasa Elia selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum di dalam perjalanan menuju ke Gunung Horeb juga dipandang merupakan suatu pengecualian karena Elia mendapatkan makanan langsung dari malaikat Tuhan. Itu terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 8. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa puasa Musa dan puasa Elia dapat dikatakan sebagai puasa luar biasa karena Tuhan yang berinisiatif dan memberi kekuatan untuk bertahan. Puasa Ester. Puasa Ester adalah satu-satunya catatan yang jelas dari puasa tanpa makan dan tanpa minum yang pernah dilakukan secara normal oleh manusia selama 3 hari 3 malam. Terdapat dalam Ester 4 ayatnya yang ke-16. Puasa tanpa makan dan tanpa minum ini atau dikatakan puasa total juga dilakukan oleh
Ezra, dan oleh Rasul Paulus selama 3 hari. Puasa Daniel. Dalam puasa Daniel dikatakan Daniel tidak makan makanan roti yang sedap. Pedananya untuk kita saat ini adalah makan nasi. Ia juga tidak makan daging dan anggur, tetapi tidak dikatakan ia tidak minum air. Puasa Daniel disebut juga sebagai puasa sebagian. Puasa Yesus. Sebelum memulai pelayanannya, Yesus mengadakan puasa selama 40 hari, 40 malam. Itu terdapat dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya membacakan untuk kita. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Para ahli Alkitab percaya bahwa puasa yang dilakukan oleh Yesus adalah puasa terhadap makanan, karena dikatakan akhirnya laparlah Yesus. Tidak dikatakan bahwa Yesus dahaga. Puasa yang Yesus lakukan disebut sebagai puasa normal atau puasa biasa. Jadi sekarang pertanyaannya, puasa yang bagaimana yang harus kita lakukan? Kita bisa melakukan puasa total dengan tidak makan dan tidak minum dalam kurun waktu yang tidak lama. Atau kita dapat berpuasa normal, yaitu dengan tidak makan tetapi tetap minum. Atau juga boleh melakukan atau dianjurkan untuk minum air dan jus selama berpuasa. Atau kita dapat melakukan puasa sebagian, misalnya dengan mengurangi jumlah makanan yang dimakan dan tidak makan daging. Pilih dan lakukan puasa yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jika sudah terbiasa dengan puasa yang ringan, kita bisa meningkatkan puasa kita pada tahap yang lebih berat. Kita akan belajar bersama-sama cara puasa yang benar. Yang lebih penting dari persoalan makan dan minum yang hanya menyangkut masalah fisik adalah masalah rohani di balik puasa itu sendiri, yang menjadikan puasa kita menjadi puasa yang benar, yaitu 1. Mencari Tuhan. Berpuasa bukanlah hal tidak makan, tetapi hal mencari Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang terjebak ke dalam berpuasa sebagai suatu ritual keagamaan belaka. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. 2 Tawarikh 20 ayat 3. Yang kedua, cara berpuasa yang benar, merendahkan diri. Hal kedua yang penting dalam puasa adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Imamat 16 ayatnya yang ke-29. Kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Merendahkan diri artinya kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan, mengakui bahwa kita telah berdoa kepadanya. Itulah sebabnya kita perlu menaikkan doa, mohon pengampunan, dan menaikkan puji dan syukur untuk mengagungkannya. Berpuasa yang benar yang ketiga adalah membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk.
Apa artinya? Adalah bertobat dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Yesaya 58 ayatnya yang ke-6, bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Tuhan tidak senang dengan segala bentuk ketidakadilan, kebengisan, kekejaman, dan penganiayaan, termasuk di dalamnya mendesak buruh, berbantah, dan berkelahi, menunjuk-nunjuk orang, dan memfitnah. Itu ada di dalam Yesaya pasalnya yang ke-58. Hal berikutnya, berpuasa yang benar adalah mengasihi dan berbelas kasihan. Sebagai wujud nyata pertobatan, maka kita mulai menunjukkan kasih dan berbelas kasihan kepada sesama, khususnya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan, termasuk kepada pembantu dan karyawan. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Yesaya 58 ayatnya yang ke-7. Haleluya, haleluya. Dan yang terakhir, kita akan membuka bersama-sama di dalam Yesaya pasalnya yang ke-58 ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai 12 dengan konteks puasa yang sejati. Pada waktu itulah terangmu akan seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Dari pembacaan kita dalam Yesaya 58 ayat 8 sampai 12, kita akan mendapatkan manfaat dari berpuasa. Yang pertama, ada 10 hal manfaat berpuasa. Yang pertama, terangmu, ayat 8a, berbicara soal hak kita yang ditindas dan diinjak-injak. Manfaat yang kedua adalah kesembuhan,
Ayatnya 8b, berbicara soal kesembuhan baik jasmani maupun rohani, termasuk luka-luka jiwa dan kekecewaan. Yang ketiga, kebenaran. 8c, berbicara soal kebenaran kita yang diremehkan atau tidak dianggap oleh orang-orang. Yang keempat, kemuliaan. Ayatnya yang ke-8d, berbicara soal nama baik, penghormatan, dan kemuliaan. Manfaat yang kelima, doa yang dijawab atau doa yang terkabul. Ayatnya yang ke-9a, pergumulan dan permohonan kita dikabulkannya, dijawabnya. Yang keenam, tuntunan yang berkesinambungan. Dalam ayatnya yang ke-11a, Tuhan menjanjikan untuk memberikan tuntunan kepada kita untuk apa yang akan kita lakukan atau kerjakan, termasuk juga untuk visi hidup dan pelayanan kita. Manfaat yang ketujuh dari berpuasa adalah kepuasan hati. Ayatnya yang ke-11b, orang yang melakukan puasa hatinya akan penuh dengan kepuasan, sekalipun keadaan di sekitarnya kering tandus, ia tidak akan dipenuhi oleh keserakahan lagi, karena Tuhan sudah ada di dalam hatinya. Manfaatnya dari berpuasa yang ke-8 adalah kekuatan yang senantiasa diperbaharui. 11c, berpuasa akan memberikan kekuatan baru. Mereka yang tidak punya harapan akan mendapat pengharapan baru, karena Tuhan sudah membuka jalan. Mereka yang letih lesu akan disegarkan. Yang ke-9 dari manfaat berpuasa adalah berkat kehidupan. 11d, bagaikan taman yang diairi dengan baik, bagaikan mata air yang tidak berhenti mengalir, begitulah berkat yang akan diterima oleh orang yang suka mencari wajah Tuhan dan berpuasa. Manfaat puasa yang ke-10 adalah kita mengalami pemulihan. Ayatnya yang ke-12, membangun reruntuhan, memperbaiki dasar, memperbaiki tembok yang tembus, dan membetulkan jalan, menunjuk kepada suatu pemulihan yang tadinya terbengkelai sekarang dapat dikerjakan. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita dalam 10 hari ke depan kita akan berdoa dan berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah-Nya, membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk, mengasihi dan berbelas kasihan. Melalui doa puasa kita akan mengalami kepenuhan roh, dan kita akan dibaptis bersama-sama dengan roh yang sudah dijanjikan oleh Kristus Yesus setelah kenaikannya ke surga. Biarlah kekuatan dari Tuhan yang akan membimbing kita dari hari pertama, kedua, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, dan hari yang ke-10 kita bisa bersuka cita, kita bisa berpuasa dan memiliki manfaat dari berpuasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.